Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Julian Nika Supriyanto. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keunggulan dan kekurangan Palpon PVC, guys. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kalian bantu tekan tombol subscribe-nya ya, guys ya, kemudian aktifin notifikasi, kemudian jangan lupa tombol like-nya juga ya, kemudian share dan komen apa pertanyaan kalian yang mau kita bahas seputar bangunan ya, guys ya. Oke, untuk Palpon PVC teman-teman, jadi ada beberapa memang keunggulan dibandingkan dengan Palpon jenis lain ya. Yang paling utama adalah gypsum ya, karena dua bahan ini yang paling sering digunakan pada Palpon atau sebagai penutup dari Palpon. Keunggulan pertama teman-teman dari PVC adalah dia ini tahan api ya. Jadi meskipun dia jenis PVC, dia ini tahan api, kemudian tahan rayap ya. Jadi kategori tahan api dan tahan rayap ini dibandingkan dengan pesaing yang sebelumnya, yaitu calciboard, kemudian triplex ya. Jadi dia tahan api dan tahan rayap. Nah, keunggulan seperti ini tentu tidak dimiliki dengan bahan yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah keunggulannya, yaitu dia tahan air. Nah, tahan air ini teman-teman, tentu sangat penting bagi kita ya dalam penggunaan Palpon. Kenapa penting Palpon dari bahan yang tahan air? Karena kebanyakan dari rumah kita itu dalam jangka waktu yang panjang seng itu akan mengalami aus ya, atau lama kelamaan itu dia rusak. Nah, terjadi aus pada bagian yang biasanya terkena paku, kemudian terkena gor, atau dalam pemasangannya itu terjadi salah gor ya, atau salah penggunaan baut. Tentu saja ini akan sangat berbahaya terhadap Palpon kita. Nah, ini menjadi kelebihan dari Palpon PVC teman-teman, karena dia tahan air. Nah, yang berikutnya adalah pengerjaan dari Palpon PVC ini sangat cepat ya. Jadi penting juga teman-teman untuk kita pahami bahwa dibandingkan dengan pesaing lain seperti sun, kemudian calciboard, kemudian triplex. Jadi yang lain itu membutuhkan pengerjaan yang sangat lama ya. Dimulai dari rangka, kemudian dempul, itu sangat lama sekali dalam pengerjaannya dibandingkan dengan PVC. Yang berikutnya adalah finishing ya. Finishing dari pemasangan Palpon PVC ini tidak memerlukan finishing sama sekali teman-teman ya. Bahkan dikategorikan finishingnya itu tidak ada ya, karena bahan yang kita terima itu sudah jadi ya, sudah jadi. Kemudian catnya itu sudah ada warna ya. Jadi Palpon PVC ini memang sangat hampir sempurna ya dibandingkan dengan jenis Palpon yang lain. Nah, yang berikutnya adalah dari segi estetika. Nah, dari segi estetika teman-teman, Palpon PVC ini cukup menarik ya, karena banyak variasi warna ya. Jadi kita tidak perlu bosan dengan variasi warnanya. Namun ya teman-teman, dalam hal estetika tentu saja ada beberapa aspek ya, bukan hanya dari variasi warna, kemudian bentuk dari Palpon. Jadi Palpon PVC ini hanya terbatas pada variasi warna ya. Variasi warna, kemudian bentuk dan model itu hanya model-model tertentu yang dapat dibuat dengan Palpon PVC teman-teman. Oke teman-teman, setelah tadi kita tahu bahwa beberapa
kelebihan dari palpon PVC. Sekarang ada beberapa kekurangan ya. Nah, kekurangan pertama adalah bahan yang digunakan. Jadi bahan yang digunakan pada PVC ini dia menggunakan klorin ya, yang mana klorin ini senyawa yang kurang bagus, kurang baik ya digunakan pada bahan dari palpon. Yang berikutnya adalah dari segi estetika, memang teman-teman palpon PVC ini sangat minim ya. Jadi hanya ada beberapa model dari palpon yang bisa digunakan atau variasi pada palpon. Jadi teman-teman ketika menggunakan palpon PVC ini biasanya variasi palpon itu tidak selengkap dari gipsun. Nah, ini menjadi salah satu kekurangan ya teman-teman ya, dari palpon PVC, karena bentuk jualannya itu per lembar ya. Jadi per lembar itu di daerah saya ada ukuran kan 20 cm, kemudian disesuaikan dengan variasi panjang. Nah, ini menjadi keterbatasan dari palpon PVC karena rata-rata palpon PVC ini hanya pada bentuk permukaan palpon yang rata ya. Jadi rata. Kemudian untuk mainan palpon atau model-model palpon itu tidak terlalu imajinatif ya, atau tidak terlalu berbentuk. Jadi pada bentuk-bentuk tertentu teman-teman ini palpon PVC tidak dapat digunakan. Nah, namun kembali ke tadi ya teman-teman ya. Apabila kita ingin palpon kita yang pertama itu sesuai dengan keunggulan-keunggulan yang di awal tadi, tentu saja palpon PVC ini menjadi salah satu jenis palpon terbaru yang memang sangat disarankan untuk digunakan pada bangunan-bangunan kita. Yang berikutnya adalah kekurangan dari palpon PVC. Harga palpon PVC itu sangat mahal ya teman-teman ya. Jadi harga palponnya itu mahal, kemudian proses pengerjaannya itu meskipun cepat dia kategorinya mahal teman-teman, karena rata-rata penggunaan palpon PVC itu tidak semua orang bisa menggunakan, atau tidak semua tukang itu bisa memasang palpon PVC teman-teman. Hanya tukang-tukang khusus yang berpengalaman yang dapat memasang palpon PVC. Oke, mungkin itu saja teman-teman beberapa keunggulan dan kekurangan dari palpon PVC dibandingkan dengan jenis palpon lain teman-teman. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Jangan lupa kalian bantu tekan tombol subscribe-nya ya, dan share ke teman-teman kalian agar mendapatkan info-info terbaru tentang bangunan ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.